Sudah balik menjaga interaksi dengan lawan jenis, artinya menjaga itu tidak bersentuhan, terus menjaga hawa nafsu seperti itu. Apalagi ini bulan puasa kita belajar ya. Oke, kita itu ya mulai saja ya, kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum belajar baca doa dulu yuk. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tadi yang berdoanya belum bersuara. Tadi sepertinya Bu Guru mendengarkannya cuma suaranya Bu Guru saja yang ketika berdoanya. Tidak apa-apa. Kalian berdoanya di dalam hati apa ya? Ya, atau masih di mute mungkin itu apa mikrofonnya diaktifkan saja, tidak masalah, yang penting tidak mengganggu itu ya Rum ya. Oke, next. Cek presensi terlebih dahulu. Dipastikan semua yang sudah hadir di sini sudah mengisi presensi. Ada yang belum? Belum, Bu. Oke, bisa sambil itu ya mengisi presensinya. Atau nanti setelah pembelajaran Zoom juga boleh supaya tidak itu ribet. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya, supaya lebih membangkitkan rasa atau jiwa nasionalis kita. Ya, silakan. Posisi siap, ada yang mau memimpin jadi dirijen? Kalau Indonesia Raya biramanya berapa? Indonesia Raya biramanya berapa? 1, 2, 3, 4. 4/4. Yuk kita mulai ya. Semuanya silakan, semuanya diletakkan dulu. Fokus ke depan. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, badannya tegap, fokus. Yuk. Out.
bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Negeriku yang tercinta, Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sungguh-sungguh. Ibu lihat dari layar, Mas Narayan masih bermain-main ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, yang Ibu lihat tadi. Oke, Mas Narayan, next time lebih sungguh-sungguh lagi ya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ataupun yang lainnya yang Bu Guru tidak melihat di layar. Oke, bisa kita next? Ya, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Sabangnya Indonesia mana ya? Nggak tahu. Sumatera, sana. Paling pojok Sumatera mana sana? Kalau Merauke-nya Indonesia mana? Papua. Iya. Oke. Kita nyanyikan dulu ya. Kalau lagu kita mau menyanyi, mau melakukan apapun harus sungguh-sungguh ya. Apalagi ini lagu nasional. Oke, siap. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji Padamu, tanah air, tanah airku air Indonesia. Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. tanah air, tanah airku Indonesia. Nah, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Coba diperhatikan semua. Supaya kita hari ini tahu kita akan belajar mengenai apa, kemudian kita akan mendapatkan apa sih di dalam pembelajaran kali ini. Oke, pertama, menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam menjalankan agama dengan tanggung jawab. Coba, kalau di tempat kalian ada yang beragama apa saja selain Islam? Kristen, Katolik, Kristen Katolik. Ya, beragam ya. Nah, kalau Kristen biasanya ibadahnya di mana? Kalau kita kan di masjid, sholat. Kalau Kristen gimana? gereja. Di gereja. Oke. Kalau semisal saudara kita atau tetangga kita sedang beribadah, apa yang kita lakukan untuk Mengganggunya. Membiarkannya. ya tetap menghargainya dalam beribadah ya, tidak mengganggu. Kalau semisal seperti ini, tetangganya sedang beribadah, tapi kita
menyetel atau play musik kencang sekali. Boleh apa tidak itu? Tidak. Ya, berarti itu terserah. tidak menghargai. Oke, kedua, memadukan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air kita, seperti itu. Oke, kalau semisal kita ingin mendapatkan apa sih di dalam masyarakat? Kita ingin mendapatkan apa? Atau tidak gini, apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat? Nah, yang sudah kalian lakukan untuk masyarakat apa? Membantu warga yang kebanjiran. Membantu membersihkan selokan, membantu warga yang kena banjir. Oke, baik. Kalian berarti kewajibannya membantu sesama. Kemudian yang akan kalian dapatkan apa ketika kalian sudah membantu seperti itu? Apa yang akan kalian dapatkan? Hak mendapatkan hak. Ya, hak kita berarti mendapatkan ketentraman karena kita sudah menolong, jadi hati kita menjadi tentram. Kemudian apalagi saling rukun seperti Membantu itu. sama lain. Ya, ketiga, menganalisis dan mendemonstrasikan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian menemukan nada tinggi dan nada rendah lagu Alam Bebas. Kalian tahu lagu Alam Bebas? Pernah mendengar sebelumnya? Belum. Oke. Bu Guru kasih clue, musiknya seperti ini. Na 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 na. Belum, Bu. Belum pernah ya? Belum pernah mendengar? Belum. Oke, setelah ini kita mendengar ya. Nah, coba kita bunyikan dulu not dari do sampai do lagi yang tinggi ya. Contoh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba, 1, 2, 3 bersama-sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, naik lagi. Tadi kan do. Sekarang kita naik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sekuat kalian ya, sekuat kalian ya. Coba bersama-sama sama guru. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nggak kuat, Bu. Iya, Bu Guru kuatnya sampai so saja. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian setelah nanti tahu nada tinggi dan rendahnya, kita dapat menyanyikan lagu sesuai tempo dan nadanya. Contohnya seperti ini. Misal tadi ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikannya seperti ini kalau belum tahu temponya misalnya. Dari Sabang sampai Merauke. Boleh apa tidak? Atau benar atau salah? Salah. Nah, kalau kita sudah belajar mengenai tempo dan nadanya, kita sudah mendengar, sudah mempelajarinya, jadinya seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, jadi tahu seperti itu ya. Materinya apa saja ya hari ini ya? Nah, ini membaca teks dan mengamati gambar tentang kewajiban dan hak terhadap lingkungan, melihat video dan mencermati tentang tempo dan nada pada sebuah lagu, mencari informasi dengan cara mewawancarai orang terdekat tentang kewajiban dan hak terhadap lingkungan, seperti itu. Oke, kita itu ya, teks semangatnya dulu ya. Nah, teks semangatnya dulu. Kalau nanti Bu Azdah bilang, masih semangat belajar hari ini? Langsung sigap. Sa, ma, ngat, semangat. A, wah, gitu ya. Oke. Yuk, boleh sambil melihat di layar, ya. Oke, siap ya? Masih semangat belajar hari ini? Sa, mama, ngat, semangat. Wah, gitu ya. Oke. Oke, coba biar kelihatan semua, Ibu stop screen. Nah, ini kelihatan semua ya. Oke, siap ya. Masih ingat ya? Masih semangat kalian hari ini?
prok, 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 se, ma, prok, 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 ngat, ngat, prak, prok, mangat, prok, prok, a, prok, prok, a, prok, wah, gitu ya. Oke, bersama-sama siap ya? Coba, masih semangat kalian hari ini? Masih. Oke, nanti dihafalkan lagi ya, oke, supaya lebih kompak lagi. Nah, nanti kalau di tengah-tengah pembelajaran, Bu Guru bilang, masih semangat kalian hari ini, nanti secara otomatis kalian jawabnya seperti itu ya. Oke, siap ya? Ibu izin share screen lagi. Nah, ini. Menurut kalian, coba perhatikan gambar yang ada di kanan dan yang ada di sebelah kiri. Menurut kalian, mana tempat yang nyaman untuk belajar? Yang nomor 2. Oke, coba. Semuanya rata-rata menjawab nomor 2. Oke, Bu Guru belum memberikan benar atau salah. Nah, sebelum Bu Guru memberikan benar atau salahnya, silahkan yang menjawab 2 diberikan alasannya. Ya, angkat tangan. Karena kelasnya bersih. Oke, satu-satu ya. Satu-satu. Mas Arsil dulu. Alasannya? 1. Ya, Mas Arsil. 2. Kelasnya sangat bersih dan tidak ada kotoran sedikit pun. Oke, dari Mas Arsil, kelasnya bersih dan tidak ada kotoran sedikit pun. Oke, angkat tangannya yang lain, yang akan menambahkan jawaban dari Mas Arsil. Betul, Mas Arsil. Mbak Andrina, silahkan. Nyaman. Nyaman, dari Mbak Andrina nyaman, melengkapi jawabannya Mas Arsil. Ada lagi angkat tangannya yang untuk melengkapi, supaya jawabannya lebih banyak, lebih kompleks. Betul ya? Siapa lagi? Safia, Bu. Oke, Mbak Safia. Kelasnya rapi. Kelasnya nyaman, rapi dari Mbak Safia. Oke, betul. Ada yang mau melengkapi jawabannya Mas Arsil, Mbak Andrina, dan Mbak Safia. Silakan. Silakan angkat tangannya. Bu Guru tidak bisa melihat layarnya semuanya ini. Sebutkan namanya saja. Mbak Andrina lagi, boleh. Yuk, silakan. Apa ada yang lain yang mungkin ada jawabannya? Silahkan. Oke, kita tampung jawaban ketiga teman kita dulu ya, dari Mas Arsil, Mbak Andrina, dan Mbak Safia. Jawabannya tepat sekali, yaitu ruang kelasnya bersih, tidak ada kotoran sedikit pun, nyaman, kemudian tadi apa yang satu? Rapi. Rapi, ya betul. Oke, terus kenapa kok kita tidak memilih yang nomor 1? Coba, selain Mas Arsil, Mbak Andrina, dan Mbak Safia. Ya, kenapa kok kita tidak Karena memilih di situ nomor 1? banyak sampah kotoran. Karena nomor 1 kelasnya banyak kuman dan tidak cocok untuk belajar. Betul. Katanya Mas Narayan, nomor 1 itu banyak kuman, kemudian kotor, ya. Jadi tidak nyaman untuk belajar. Katanya Mas Arsil juga demikian. Mas Arsil sepakat tuh sama jawabannya Mas Narayan, yaitu kelasnya sangat kotor, lingkungannya kemudian tidak nyaman untuk dibuat belajar. Nah, kalau kotor menimbulkan apa ya? Menimbulkan penyakit. Menimbulkan bau tak sedap, kemudian jadi terganggu belajarnya. Oke, berarti kita sepakat jawabannya nomor 2 ya. Oke, next. Nah, kalau ini sekarang, kalian pilih yang mana? Menurut kalian, manakah tempat Nomor yang 1. nyaman untuk dijadikan Nomor 1. Oke.
Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, kalau di lingkungan rumah, hak kalian apa? Kalau di rumah? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan kasih sayang, apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan kasih sayang tersebut? Bantu orang tua Nurut. Nurut kepada orang tua. Betul sekali, membantu orang tua. Seperti itu, oke. Nah, kalian sadar tidak kita telah melakukan wawancara? Secara tidak langsung. Nah, tadi Bu Guru sebagai apa berarti? Kalau wawancara, kalau sebagai wawancara. Penanya. Kalian sebagai apa? Narasumber ya, betul. Secara tidak langsung kita tadi melakukan dialog atau wawancara ya. Bu Guru sebagai penanya, kalian sebagai narasumber. Hak mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Kewajiban lakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Hak menggunakan air untuk keperluan mandi dan bersih, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Kewajiban mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Oke, thank you Kak Safia. Coba dibuka halaman berikutnya, halaman 108. Di situ ada ayo berlatih, ada 4 pertanyaan, 4 item ya. Nah, coba kalian pilih salah satu, boleh nomor 1, boleh nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Sudah dipilih? Sudah dipilih? Kalau sudah dipilih, silahkan selesaikan. Ya, silahkan selesaikan apa yang sudah kalian pilih. Boleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Ya, salah satu saja. Silahkan. Nomor 2 aja deh. Bu Aziza, aku nomor 2 ya. Oke, boleh. Yang pilih nomor 1 siapa? Aku. Oke, Mas Narayan boleh disampaikan ke teman-temannya. Yang lain boleh menulis jawabannya Mas Narayan ya. Air sungai di belakang rumah yang berwarna hitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Hakku terhadap lingkungan adalah mendapat air bersih. Kewajiban terhadap lingkungan membersihkannya agar tidak membersihkannya. Ya, baik. Luar biasa ya jawabannya. Boleh saling melengkapi jawabannya. Jawabannya Mas Narayan sudah tepat. Bisa ditulis untuk melengkapi jawaban kalian. Yang memilih nomor 2, silakan disampaikan yang sudah selesai. Oke, Mbak Zahra Karisa, silakan. Tumpukan sampah yang ada di dekat tempat sampah. Hakku terhadap lingkungan, mendapat lingkungan yang bersih. Kewajibanku terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, jawaban yang luar biasa. Silakan bisa dilengkapi jawabannya Mbak Karisa di jawaban kalian ya. Nomor 3, yang pilih nomor 3 silakan yang sudah selesai. Mbak Kinanti, silakan. Banyak coretan pada alat permainan di taman bermain. Hakku terhadap lingkungan bisa bermain dengan nyaman. Kewajibanku terhadap lingkungan tidak mencoret-coret permainan yang ada di taman bermain. Oke, luar biasa jawabannya. Bisa ditambahkan di jawaban teman-temannya, boleh. Yang memilih nomor 4, silakan yang sudah selesai. Oke, Bu. Oke, Mas Zaki, silakan. Rumput dan tanaman hias yang ada di halaman terlihat layu. Hakku terhadap lingkungan mendapat kenyamanan dan mendapat keindahan saat melihat rumput dan tanaman. Kewajibanku terhadap lingkungan menyirami dan menjaga agar subur.
Oke, jawaban yang luar biasa ya, Mas Yaki. Boleh ditambahkan di jawaban teman-temannya. Oke, terima kasih yang sudah presentasi maupun yang belum. Nanti bisa next next time. Setelah ini bisa. Oke, Ibu izin share screen lagi. Nah, ini ya. Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, salah satu kegiatan yang menyenangkan adalah bernyanyi. Nah, apalagi yang hobinya bernyanyi, pasti bernyanyi itu sebuah hal yang sangat menyenangkan. Mari kita semua bernyanyi dengan riang gembira lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satu lagu yang bertemakan lingkungan adalah lagu berjudul Alam Bebas yang tadi sudah Ibu kasih clue, musiknya na 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 na. Yuk kita nyanyikan bersama dulu ya. Nah, supaya lebih familiar dengan lagunya. Ada yang suka pramuka di sini? Atau ada yang menjadi anak pramuka? Nah, ini adalah salah satu lagu pramuka. Nah, coba diperhatikan dulu ya. Bernyanyi harus dengan nada dan tempo yang tepat, sehingga menghasilkan suara yang merdu untuk didengar. Mari kita dengarkan contoh lagu yang berjudul Alam Bebas dengan nada dan tempo yang tepat. Yo. Are you ready? Ready. Suaranya belum banyak, belum semuanya bersuara ini. Are you ready? Ready. Yes, I'm ready, Miss. Okay, play. Alam yang luas bebas, saya tiada batas, selalu sedia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi airnya. Pandangan luas, mari kita sekolah di sana agar dapat merontak pandangan. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Oke, thank you. Ya, gimana lagunya? Asik bukan? Asik ya? Nah, kita cari SBDP yuk. Kita cari SBDP. Halaman 92. Halaman 92, silakan dibuka. Sudah? Oke, silakan. Salah satu bisa membacakan, yang lainnya menyimak di buku masing-masing. Menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Masih ingatkah kamu sebuah lagu dapat terdengar merdu ketika dinyanyikan dengan nada dan tempo yang tepat? Ingat, nada merupakan bunyi yang beraturannya dan memiliki frekuensi tertentu. Nada diatur dalam tangga nada sesuai tinggi rendahnya, sementara tempo diatur menggunakan alat yang bernama metronome. Keterangan tempo dalam lagu biasanya diletakkan pada bagian kiri atas. Kamu juga dapat membuat tempo lagu menggunakan tepukan tangan atau kaki. Perhatikan contoh lirik lagu berikut. Oke, kita coba menyanyikan dulu ya lagu Lihat Kebunku ya. Sebelumnya ada yang belum tahu lagu Lihat Kebunku. Nah, ini lagu sudah lagu anak-anak. Tahu? Udah sering. Coba ya, kita nyanyikan bersama. Ibu stop screen dulu.
Belum masuk ke nada dan tempo, kita coba nyanyikan lagu Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Awal melati semuanya indah. semua. Ya, oke. Baik, Bu Guru pengen ketawa. Karena apa? Kalian menyanyi tapi mikrofonnya mati. Silakan mikrofonnya diaktifkan dulu. Kalau kita mau menyanyi bersama-sama. Mikrofonnya diaktifkan Tapi dulu. kalau kita main-mainan Ya. Oke, siap ya lagi ya. Sekali lagi ya. Mbak Kalisa mikrofonnya bisa diaktifkan. Mbak Anissa juga. Mas Osean, Mbak Janet, semuanya diaktifkan dulu mikrofonnya. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Lihat Kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gitu dong. Oke. Ibu siapkan lagi ya. penuh dengan bunga. Nah, ini tadi. Tadi perhatikan contoh lirik lagu Kebunku. Nah, Kebunku itu temponya apa ya? Temponya. Moderato, betul, moderato. Ciptaan siapa ya? Yang menciptakan siapa? Pak Kasur. Kasur, ya betul Pak Kasur. Oke, do sama dengan best. Oke, di sini biramanya berapa ya? Biramanya? Biramanya berapa? 2/4 ya. Karena Bu Guru pernah menerangkan ya, yang kalau ada bulatnya penuh itu berarti satu ketuk. Kalau ada benderanya berarti ini Kak. Coba dilihat ini. Yang ada bulat-bulatnya, bulat terus dalamnya hitam itu satu ketuk. Kalau bulat hitam ada layarnya, ada benderanya itu berarti setengah. Nah, kalau yang hat kebun itu kan hat itu berarti berapa ketuk? 1. Terus ke ini penuh ada benderanya berarti setengah. Bun juga setengah. Setengah tambah setengah 1. Terus tadi hat 1 berarti hat kebun itu berarti 2 ketuk. Nah, berarti di kolom itu ada 2 ketuk. Nah, berarti 2/4 ya ketukannya ya. Nah, ini menyadarkan diri untuk menjaga lingkungan tidak hanya dengan bernyanyi. Kita juga bisa memastikan seseorang sadar akan lingkungan dengan cara wawancara atau bertanya langsung kepada orang terdekat kita ya. Nanti kalian boleh mewawancarai yang ada di sekitar kalian, yang boleh orang tua, boleh kakak, boleh teman yang ada di rumah kalian, seperti itu ya. Nah, ini yang ada di gambar ini, gambar yang nomor 1. Yang jadi narasumber siapa? Ya, ini juga dia berprofesi sebagai apa ini kira-kira? Bisa guru ya ini ya. Kemudian yang mewawancarai siapa? Ini yang pakai, yang membawa mikrofon. Kemudian ini gambar nomor 2, ini yang narasumbernya siapa? Ya, ini warga masyarakat ya, bisa. Dia sedang apa ini ya kira-kira? Menjaga lingkungannya dengan apa ini? Ada gambar tanaman-tanaman seperti itu. Kemudian si wawancaranya kalian atau anak SD kelas 4 nih. Kemudian yang sebelah ini, nomor 3 ini, narasumbernya siapa? Karyawan.
Ya, ini bisa karyawan, bisa bos ya, pakainya dasi ya ini. Terus si pewawancaranya yang membawa mikrofon ini. Oke, next. Kok yang mewawancarai kecil ya? Iya, kan kan dicontohkan kalian. Kalian kan kelas 4. Ini kan contohnya kelas 4. Ini kelas 4, kelas 4, kelas 4. Yang narasumbernya orang dewasa yang dia sudah berpengalaman tentang kehidupan di lingkungan seperti itu ya. Haknya bagaimana, kewajibannya bagaimana untuk kelestarian di lingkungan seperti itu. Kan kalian butuh tahu, butuh mengerti. Nah, jadi kalian harus bertanya dengan cara wawancara seperti itu. Wawancara mencari informasi bisa dilakukan dengan kepada siapa saja, siapa orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara? Siapa? Siapa? Narasumber, betul. Siapa orang yang bertanya dalam kegiatan wawancara? Penanya. Oke. Sip. Satu lagi nih, Bang. Siapkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan. Nah, contoh nih, contoh. Kalian mau mendapatkan informasi tentang lingkungan. Terus kalian membuat pertanyaannya seperti ini. Mohon maaf, Bapak, apakah pekerjaan Bapak? Berapa gaji Bapak? Bagaimana perasaan Bapak di pekerjaan tersebut? Nah, apakah sesuai dengan tema yang kita bahas? Tidak. Tidak. Pertanyaan Bu Guru sesuai dengan tema apa itu? Tentang pekerjaan orangnya. Pekerjaan. Oke, berarti kita membuat pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu lingkungan. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, Ibu next. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian posisikan diri kalian sebagai wartawan ya. Bekantan memiliki hidung yang panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan. Dalam hal makanan, bekantan sangat menyukai pucuk daun bakau, Rhizopora racemosa, yang tumbuh subur di KKMB. Selain itu, setiap pukul 8 WITA, petugas juga memberikan makanan tambahan berupa pisang segar. Next. Yang lainnya? Saya menemukan bekantan memiliki tradisi unik, yaitu membiarkan anggota kelompok kecilnya makan terlebih dahulu. Sementara itu, ketua kelompoknya mengawasi keadaan sekitar guna memastikan tidak ada gangguan. Next, paragraf 4. Yang lain? Ada kelompok bekantan di KKMB. Ya. Jumlah individu di dalam kelompok tersebut mencapai 15 sampai 18 ekor. Kelompok pertama dipimpin oleh bekantan bernama John. Dia memiliki tubuh paling besar di antara bekantan yang lain. Sementara itu, kelompok kedua dipimpin oleh bekantan yang bernama Mikael. Next, paragraf selanjutnya. Sang pengelola KKMB bernama Syamsul mengatakan bahwa bekantan yang hidup di sini ada yang berasal dari tumbangan warga. Mereka secara tidak sengaja menangkapnya di permukiman. Next. Pembangunan pesat di kota Tarakan membuat habitat bekantan terganggu, sehingga tidak jarang warga menemukan bekantan berkeliaran
ke permukiman penduduk. Bekantan merupakan hewan pemalu sehingga saat berada di permukiman penduduk mereka mudah ditangkap. Warga yang sadar akan keberlangsungan hidup satwa dilindungi ini biasanya akan menyerahkan kepada kami sebelum dilepas bersama kawanan yang sudah hidup alami di KKMB. Bekantan hasil tangkapan akan dikarantina terlebih dulu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru terangnya. Next, paragraf terakhir. Menurut Syamsul, larinya bekantan ke permukiman dikarenakan terjadinya pembukaan dan alih fungsi lahan kawasan bakau. Akibatnya ketersediaan makanan yang minim membuat bekantan mendatangi permukiman penduduk untuk mencari makanan. Oke, thank you yang sudah saling melengkapi membacakan. Oke, di halaman berikutnya ada peta konsep, ciri-ciri bekantan, cara makan bekantan, lokasi pemeliharaan bekantan, dan penyebab kelangkaan hewan. Nah, coba kalian pilih salah satu, pilih ciri-ciri atau cara makan, atau lokasi, atau penyebab kelangkaannya. Silakan dipilih salah satu, kemudian dicari solusinya. Yuk. Ciri-cirinya apa, cara makannya, lokasinya, penyebabnya. Sudah dipilih? Kalau sudah dipilih, silakan mulai dikerjakan. Mas Osean nomor berapa? Apa? Mas Osean pilih yang mana? Ciri-ciri atau cara makannya atau lokasinya? Cara makannya. Oke, bisa dituliskan dulu, nanti disampaikan ke teman-temannya. Sudah, Bu. Siapa yang sudah? Mbak Salvia? Mbak Andrina sudah selesai? Oke, Mbak Andrina mau menyampaikan yang mana? Ciri-ciri bekantan. Oke, silahkan. Hidung yang panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan. Ya, oke. Silakan dilengkapi jawaban teman-temannya. Ciri-ciri bekantan tadi hidungnya panjang. Dan rambutnya bagaimana tadi? Rambutnya berwarna coklat kemerahan. Oke, ada lagi Mbak Salvia. Itu raise hand Mbak Salvia. Silakan. Yang memilih cara makan bekantan siapa? Silakan disampaikan. Atau yang memilih penyebab kelangkaan hewan? Lokasi pemeliharaan bekantan? Zaki, Bu, lokasi. Oke, Mas Yaki, silakan. Lokasi pemeliharaan bekantan, Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, di Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, ya. Di kawasan konservasi mangrove dan bekantan KKMB. Oke, itu ada di paragraf berapa Mas Yaki? Jawabannya? 1. Paragraf 1. Kalau tadi yang Mbak Andrina tadi, ciri-ciri bekantan ada di paragraf berapa? 2. 2, oke. Yang belum berarti cara makan bekantan dan penyebab kelangkaan hewan. Ada yang memilih itu? Silakan disampaikan. Kalau cara makan bekantan bagaimana caranya? Ada tidak di Saat paragraf? makan, bekantan memiliki tradisi unik yaitu membiarkan anggota kelompok kecilnya makan terlebih dahulu. Ya, luar biasa ya bekantan ya. Ada di paragraf berapa Kak itu Kak? Jawabannya? 3. 3 ya. Silakan dilengkapi. Penyebab kelangkaan hewan?
Apa penyebabnya? Karena diburu, biasanya diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan, Kak? Oke, masih ada waktu 6 menit untuk kita sebelum berdoa. Sampaikan dulu yuk, ada yang mau bertanya, silakan. Mengenai tugasnya atau pembelajaran hari ini yang kurang dipahami. Nanti ada kuis. Ada tidak ya? Ada kuis, Bu. Jangan. Oke, Ibu akan mengirimkan kuis, tapi itu kuisnya boleh dimainkan, boleh tidak. Tapi kalau dimainkan ya lebih bagus gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya mengenai tugasnya atau mengenai pembelajaran hari ini yang kurang dipahami? Nanti di rumah aja, Bu. Nanti nyanyi sama kuis ya, Bu. Gimana? Ntar berarti tugasnya nyanyi sama kuis ya, Bu? Kuis bukan tugas sih sebetulnya. Kalau kuis, tetap Ibu berikan, kalian mengerjakan silahkan, tidak kalian pekerjakan juga tidak masalah, begitu ya. Karena di sini bermain kuis, permainan games ya. Kuisnya buat di Zoom aja, Bu. Ya, di rumah. Oke, apakah yang ada yang ingin ditanyakan atau kita tadi belajar apa saja? Kuis enggak, Bu? Benar terhadap lingkungan. Gimana? Belajar hak dan kewajiban untuk menghargai lingkungan. Tugas apa lagi? Apa lagi, Kak? Wawan? Wawancara? Apa lagi? Menyanyi. Tadi lagu dengan tema lingkungan ada lagu apa saja? Bebas. Lingkungan alam bebas, 2. Ranjang sampah, 3. Timur Timur matahari, Sama 4. Lihat kebunku. Tugasnya berarti memilih salah satu lagu tentang lingkungan, kemudian direkam, dikirimkan ke Bu Aziza. Begitu. Nanti pakai lagunya juga, Bu. Apa? Nanti pakai lagunya juga. Pakai suara lagunya enggak? Kalau mau pakai iringan musik boleh. Lebih bagus. Biar lebih memudahkan kalian mengikuti temponya kalau ada alunan musiknya. Deadline-nya hari Minggu, jangan lupa. Kemudian untuk wawancaranya, wawancaranya menyusun daftar pertanyaannya dulu saja ya. Untuk melakukan kegiatan wawancaranya nanti bisa dilakukan next time. Begitu? Itu kegiatan wawancaranya dari Bu Nelly juga kemarin, Bu. Oh ya, ya. Oke. Daftar pertanyaan sudah dibuat berarti? Sudah pernah membuat daftar pertanyaan? Sudah. Oh, sudah. Oke, berarti kalau sudah tidak perlu dilakukan lagi ya, karena sudah. Nah, oke. Berarti tugas kita deadline sampai hari Minggu apa tadi? Menyanyi. Ya, oke. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Silakan ini dibacakan salah satu kesimpulannya. Bersama-sama deh, bersama-sama yuk, karena kita menyimpulkan bersama. Hitungan ketiga kita bersama-sama ya. Bersama-sama membaca ini ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ngapain? 1, 2, 3 dibaca. 1. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi,
kita dapat memperoleh hak dari lingkungan. 2. Nada sering diistilahkan dengan not. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Tempo merupakan ukuran ketepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. 3. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang dipercaya. Oke. Yuk, sebelum berdoa, Ibu mau lihat dulu ekspresi kalian setelah melakukan pembelajaran ini. Ibu akan shoot, ini akan memoto ya. Di slide pertama, tunjukkan ekspresi kalian. Sebelum berekspresi, Ibu mau cek dulu jargonnya tadi. Masih semangatkah kalian hari ini? Tidak. Semangat. Oke, Oke. Silakan slide 1, tunjukkan ekspresi kalian. 1, 2, 3. Ya, bentar Ibu itu dulu ya. Ibu share dulu di WhatsApp. Nanti yang slide 2 belum ini. Sedap. Oke, malu, Bu. Yang kedua. Yang kedua ya. Bentar. 1, 2, 3. Kasih ekspresi terbaik kalian. Sip. Oke. Kita berdoa dulu yuk. Ada yang mau memimpin berdoa? Silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir. Kasih pengantar dulu Kak. Mohon maaf, saya sebentar Ibu salah. Ibu potong ya. Dikasih pengantar dulu biar teman-temannya siap berdoa. Membaca surat Al-Asr dan kafaratul majelis. Sebelum kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu kirimkan itu ya. Soal evaluasinya di Google Form ya. Oke, bye. See you next time, insyaallah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cenun Sakikan, Dokter Kesempatan